Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita sudah ada di minggu yang baru. Semua karena kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa setiap hari adalah hari anugerah, setiap hari adalah hari di mana kita dipelihara oleh Tuhan. Karena itu jangan pernah jauh dari Tuhan, jangan pernah lepaskan kepercayaan kita dari Tuhan dan tetaplah terus memegang janji Tuhan, karena kita orang percaya hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Haleluya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini saya akan kembali mengajak setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Program ini ada untuk menjadi berkat buat setiap umat Tuhan, karena saya rindu agar setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada mengambil waktu merenungkan firman Tuhan melalui program ini tetap terus kuat, ya, tetap terus beriman, tetap terus percaya. Ingat, masih ada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Kita percaya pencobaan, masalah, pergumulan tidak akan pernah melebihi kekuatan kita karena Tuhan setia. Karena itu terus makan firman Tuhan, masukkan asupan-asupan gizi buat iman percaya kita. Karena hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah, saudaraku. Pastikan hidup kita dekat dengan Tuhan, pastikan hidup kita mengandalkan Tuhan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana Tuhan menjadikan segala sesuatunya indah, luar biasa dalam kehidupan kami. Dan saat yang indah ini juga kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami semua dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan memiliki paradigma yang baru tentang kehidupan, tentang masalah, tentang pergumulan. Dan semakin hari kami semakin diubahkan hati, pikiran, dan kehidupan kami terus memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hati kami untuk firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya, tanah yang Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka, maka Musa menyuruh 12 orang, lebih tepatnya Tuhan yang menyuruh Musa untuk menyampaikan kepada bangsa Israel. Dipilih nih 12 orang dari 12 suku bangsa Israel, yaitu pemimpin-pemimpinnya, saudara, kepala-kepalanya, untuk mengintai. Tujuannya sederhana, supaya mereka membawa apa yang mereka lihat, memberitahukan kepada umat Tuhan yang akan memasuki tanah perjanjian itu, apapun keadaannya diinfokan, kira-kira seperti itu. Nah, apa yang terjadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika mereka pulang semua, maka 10 dari antara 12 ini membawa berita yang membuat bangsa Israel akhirnya takut, membuat bangsa Israel akhirnya khawatir, bimbang, cemas, dan akhirnya mengeluh. Gitu loh saudara. Dampaknya apa ya? Dampaknya apa buat 10 orang ini saudara? Ini yang akan saya bagikan buat setiap kita di dalam Bilangan pasal 14 ayat 36 sampai dengan ayat 38. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, mereka pulang nih, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Apa yang terjadi ayat 37? Orang-orang itu, saudara perhatikan, mati kena tulah di hadapan Tuhan. Dari 12, 10 diantaranya Tuhan kutuk. Kenapa? Karena membawa berita busuk, kabar busuk, yang menyebabkan seluruh bangsa Israel itu ketakutan, khawatir, dan akhirnya bersungut-sungut. Berbeda, di ayat 38 berbeda dengan 2 orang sisanya, yaitu Yosua dan Kaleb, ayat 38. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanya siapa saudara? Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan gitu ya, setiap kita semua nih di muka bumi ini sama-sama menghadapi kesusahan, sama-sama menghadapi pergumulan, sama-sama menghadapi badai kehidupan yang memang terjadi di belahan hidup manapun manusia, orang percaya, semua mengalami. Sekarang tinggal kembali kepada kita. Apa yang kita lakukan
ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini? Apakah kita mau membawa kabar busuk sehingga akhirnya kita menyebabkan orang lain di sekeliling kita juga akhirnya ikut mengeluh, ikut bersungut-sungut? Atau kita belajar untuk menguatkan diri kita sama seperti Yosua dan Kaleb yang akhirnya bisa menguatkan hati orang lain? Keputusan itu ada di tangan kita loh saudara. 12 orang ini sama-sama melihat apa yang mereka lihat sama. Mereka merasakan sama, mereka mengetahui sama. Hanya yang ke-10 di antara 12 ini yang akhirnya dibinasakan oleh Tuhan, mereka menyikapi semuanya itu dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan kegentaran. Padahal Tuhan sudah berjanji, masuk, maju, aku menyertai kamu. Itu sebabnya 2 orang di antara 12 yaitu Yosua dan Kaleb memegang janji itu. Sehingga akhirnya dia kuat, mereka kuat, maksudnya 2 orang ini Yosua dan Kaleb kuat, akhirnya bisa menguatkan banyak orang. Nah, hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah saudara. Mungkin kita sama seperti bangsa Israel tidak berperang hanya. Tetapi ketika kita melihat di depan, aduh kok kayaknya rumah tangga saya sulit dipulihkan. Aduh kayaknya usaha dagang bisnis saya kayaknya sulit berkembang. Aduh kayaknya ini susah banget ya. Aduh kayaknya gak bisa deh. Aduh kayaknya gak mungkin. Hei saudara dikasih dalam Tuhan, yang kita hidupi bukan apa yang kita lihat. Saya ulangi sekali lagi, yang kita hidupi bukan apa yang kita lihat. Yang kita hidupi adalah janji Tuhan. Kalau yang kita hidupi adalah apa yang kita lihat, maka engkau akan sama seperti 10 orang yang dibinasakan oleh Tuhan, tidak pernah mengalami janji Tuhan. Tetapi berbeda dengan Yosua dan Kaleb, 2 orang ini menghidupi bukan apa yang dia lihat, tapi dia menghidupi apa yang Tuhan janjikan. Sehingga mereka bilang, kita pasti bisa masuk, kita bisa akan menyerang mereka, Tuhan menyertai kita. Akhirnya mereka mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Mengalami, menginjakkan kaki mereka di tanah yang berlimpah susu dan madunya. Saya percaya Tuhan mau setiap kita mengalami janjinya. Ini dulu saya harus garis bawahi. Tuhan mau setiap kita mengalami janji Tuhan. Tuhan berjanji buat saudara dan saya bahwa Tuhan memiliki hari depan yang penuh harapan buat kita. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan pengharapan. Rancangan kedahsyatan kuasa Tuhan yang akan Tuhan jadikan. Sekalipun saat ini kita berproses gitu loh. Sekalipun saat bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian, mereka menghadapi kesusahan juga. Tapi mereka melihat bagaimana laut Tiberau terbelah. Mereka melihat bagaimana Tuhan turunkan mana setiap hari. Bahkan ketika mereka akan makan daging pun Tuhan kirimkan. Gak tahu dari mana, tapi mereka makan. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap masih saja mengkhawatirkan sesuatu yang sebenarnya mereka sudah punya pengalaman hal itu. Hari ini saya mau ajak setiap kita umat Tuhan. Jangan fokus dengan apa yang kau lihat. Fokuslah kepada janji Tuhan. Karena hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah saudara. Buka mata rohanimu. Celikan mata rohanimu. Tutup mata jasmanimu. Angkat kepada Tuhan. Dan kau akan melihat bagaimana Tuhan sendiri akan berperkara dalam hidupmu. Tuhan gak mau kita takut saudara. Tuhan gak mau kita memiliki roh ketakutan. Itu sebabnya Tuhan ingatkan kepada Paulus untuk disampaikan kepada Timotius anak rohaninya. Juga kepada kita hari ini dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Bangsa Israel takut untuk maju saudara. Padahal mereka tahu siapa yang menyertai mereka. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jangan pernah takut menghadapi apapun. Hari ini ada berita sukacita. Engkau tidak boleh takut karena ada janji Tuhan. Hiduplah karena percayamu. Hiduplah karena pengharapanmu. Hiduplah berdasarkan janji Tuhan. Maka engkau akan berani menghadapi apapun. Situasi boleh sulit, susah. Situasi keadaan boleh membuat kita agak sedikit tergoncang. Tapi ketika kita tahu siapa yang menyertai kita, kita akan berani menghadapi segala sesuatunya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ingat, hidupi apa yang kau percayakan. Hidupi janji Tuhan, bukan apa yang kau lihat hari-hari ini. Sehingga kau boleh takut, kau boleh khawatir nantinya ketika kau melihat. Pastikan kita maju dan kita akan melihat janji Tuhan tergenapi. Sama seperti Yosua dan Kaleb. Maju, kuatkan dirimu, karena ketika kita kuat, kita bisa menguatkan orang-orang di sekeliling kita. Dan itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kuatkan dirimu, kuatkan orang-orang di sekelilingmu. Sehingga kita hidup menjadi berkat saudara. Bukan hanya kita, tapi orang-orang di sekeliling kita. Itu pun boleh kuat mengalami janji Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa terima kasih. Hari ini kami diingatkan firman-Mu. Tuhan tolong kami.
Agar kami tidak sama seperti 10 orang yang memiliki ketakutan yang akhirnya menakutkan banyak orang. Memiliki kekhawatiran yang akhirnya membuat banyak orang khawatir. Kami rindu sama seperti Yosua dan Kaleb. Kami bertindak karena kepercayaan kami. Kami bertindak karena iman kami. Sekalipun di depan penuh dengan ketakutan, depan penuh dengan kekhawatiran, tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang menyertai kami, yang membawa kami masuk dalam janji Tuhan. Dan kami akan lihat tergenapi firman-Mu atas kami. Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan hati yang luka. Tuhan sembuhkan mereka yang sakit, bahkan yang bimbang. Tuhan beri teguhan hati hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa. Haleluya. Amin.